KB penting, kita bicara pencegahan stunting. Upaya yang keras untuk menurunkan angka stunting yang baru. Dan ini merupakan saja bukan menjadi salah satu tugas dari tanggung jawab dari Satgas sendiri Pak ya, atau juga bisa dikatakan menjadi tugas dari tanggung jawab dari BKKB, melakukan tugas dari seluruh lintas sektor atau PDB. Halo, senang sekali saya Heri Orun menjumpai Anda dalam podcast BKKBN Media Production Center KB Penting. Kita bicara pencegahan stunting, dan tentunya di hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan memberikan informasi menarik terkait dengan isu stunting. Langsung saja kita sapa Koordinator Program Manajer Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua, Bapak Sam. Selamat pagi Bapak Sam. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar di pagi hari ini Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Biasanya Bapak Sam ini saya sapa dengan kakak laki-laki. Benar kakak laki-laki? Mantap. Oke. Bapak Sam, di sini kita akan diskusi terkait dengan isu percepatan penurunan stunting. Kita tahu bahwa ini merupakan salah satu isu yang sangat besar yang dibahas bisa dikatakan sebagai isu nasional yang sudah dijalankan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, Pak. Dan untuk membahas isu stunting ini kan kita tahu pasti ada angka prevalensi stunting dari tahun 2021, 2022 hingga sampai 2024. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan update tentang prevalensi stunting Provinsi Papua tahun 2024, Pak. Ya, terima kasih adik laki-laki. Ya. Mengawali cerita angka, kita harus awali dengan yel-yel. Yel-yel. Stop stunting. Stop Berencana stunting. itu keren. Wow, oke. Dan tak lupa atas nama Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting, kami mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga di Hari Keluarga Nasional ini benar-benar pencegahan stunting itu oke. Benar sekali. Ya, kembali ke pertanyaan Kak Adik Heri tadi. Terkait angka-angka, kalau kita melihat di sini hasil survei kesehatan Indonesia itu masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan standar yang diberikan oleh WHO, itu maksimal 20% prevalensinya. Sementara di Papua 28,6, Papua Selatan 25, Papua Tengah 39,4, Papua Pegunungan 37,3%. Itu pertanda bahwa kita benar-benar harus semangat dalam gerakan intervensi percepatan penurunan stunting. Saya kira itu adik Heri, angka ini menjadi landasan untuk kita diskusi, kita berpikir, kita bergandengan tangan dalam rangka pencegahan stunting. Ya, Pak Sam, itu merupakan angka-angka dari yang bisa dikatakan dari hasil survei kesehatan Indonesia, dan bisa dikatakan ini merupakan angka yang sangat tinggi ya Pak Sam untuk di Indonesia. Betul, ini angka yang sangat tinggi. Makanya ini seruan buat kita sekalian, para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita mulai serius dalam pencegahan stunting. Ya, buat teman-teman juga perlu kita informasikan bahwa program percepatan stunting ini kan setiap tahun pasti ada penanganan khusus-khusus yang harus dilakukan. Sudah beberapa program yang sudah dilaksanakan, dan di tahun 2024 ini bisa dikatakan ada satu program yang bisa dikatakan merupakan salah satu arahan langsung dari Wakil Presiden terkait dengan intervensi serentak percepatan penurunan stunting, Pak. Apakah ini ada surat edaran atau arahan khusus yang harus dilakukan oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia? Ini adik Heri yang sangat menarik. Gerak cepat dari bangsa ini ketika melihat dan mendapatkan hasil survei kesehatan Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia ini hanya mampu menurunkan 0,1% tahun 2023.
maka bulan Maret Wakil Presiden bersepakat dengan para pembantu, para menteri untuk membuat satu gerakan yang baru, yaitu gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Gerakan itu dilandasi dengan angka-angka yang tinggi dari pencapaian gerakan bersama untuk penurunan stunting 2023. Sehingga di 2024 ini gerakan intervensi serentak pencegahan stunting itu menjadi sebuah gerakan yang masif. Nah, semoga gerakan yang kita bahasakan masif ini benar-benar kita tangani bersama. Jadi salah satu sasaran sebetulnya dari intervensi serentak pencegahan stunting itu adalah upaya yang keras untuk menurunkan angka stunting yang baru. Karena ada dua ini angka stunting yang baru, yaitu bayi balita yang baru lahir dan bayi balita dengan pemberian makanan tambahan. Jadi ada dua sisi yang kita harus tangani, yaitu pencegahan secara dini dari hulu, dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, yang selanjutnya pada usia 6 bulan sampai 23 bulan. Nah, ini upaya keras yang kita harus tangani. Baik, dan ini merupakan saja bukan menjadi salah satu tugas dari tanggung jawab dari Satgas sendiri Pak ya, atau juga bisa dikatakan menjadi tugas dari tanggung jawab dari BKKB, melakukan tugas dari seluruh lintas sektor atau PD, benar seperti itu ya Pak? Ya, memang penanganan stunting ini keterlibatan tingkat kementerian sampai kepada organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten kota itu memang sangat banyak ini keterlibatan. Dan terima kasih kalau kita melihat kegiatan di tahun 2023, khususnya di tanah Papua ini sangat luar biasa. Itu sekitar 13 organisasi perangkat daerah yang terlibat bersama-sama, terus CSR, perkumpulan, lembaga-lembaga dari mana saja memang selama ini sudah terlibat. Cuma itu memang kita sama-sama terpukul ketika melihat hasil akhir dari survei kesehatan Indonesia tadi yang menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di tanah Papua ini masih tinggi. Tanah Papua yang saya maksudkan adalah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, 29 kabupaten kota. Semua masih menunjukkan prevalensi stunting yang sangat tinggi. Oke, baik. Informasi yang sangat menarik sekali Pak Sam, dan bisa dikatakan sebelum kita masuk kepada gencar-gencar pada program intervensi serentak pencegahan stunting ini, ada juga sebelumnya itu adalah bisa dikatakan salah satu program yaitu 10 pasti, di mana kita memastikan semua sasaran itu akan bisa ke posyandu, layanan kesehatan Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman yang menonton podcast kita di hari ini, apa itu arti dari 10 pasti? Nah, ini dengan adanya gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini, kita semua diajak untuk terfokus kepada satu titik, yaitu pengelolaan posyandu. Nah, di pengelolaan posyandu ini, sasaran yang diharapkan betul-betul hadir adalah calon pengantin. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, bayi balita usia 0 sampai 59 bulan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara 3 sasaran ini, maka yang diharapkan pertama pasti satu itu ada pendataan yang baik, yang benar tentang jumlah calon pengantin, jumlah ibu hamil, jumlah balita. Itulah gerakan intervensi serentak ini dengan ada 10 pasti dan pengelolaannya disentralkan di satu titik, yaitu posyandu. Sehingga ada 3 titik kritis
ketika pengelolaan intervensi serentak pencegahan stunting itu ada di Posyandu. Yang pertama, dipastikan alat-alat yang dipakai untuk mengukur panjang, tinggi, dan berat badan itu terstandar. Titik kritis yang kedua adalah bahwa tenaga yang melakukan pengukuran dan penimbangan di Posyandu itu sudah terlatih. Yang ketiga, sangat diharapkan sasaran calon pengantin, ibu hamil, dan anak balita tadi 100% datang di Posyandu. Ini yang kita harus kerjakan bersama, karena kalau kita balik lagi ke hasil SKI, kalau bagi kita, dan itu sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia Pak Hasto, bahwa SKI itu kita bisa anggap itu bahwa itu adalah quick count. Nah, yang sekarang yang kita harus cari real count. Nah, real count yang dimaksudkan adalah hasil pengukuran saat Posyandu langsung diinput ke dalam EPPGBM. Sehingga saat itu juga kita bisa memantau kondisi status gizi anak-anak kita, status gizi dan status kesehatan ibu hamil, dan status gizi dan kesehatan calon pengantin. Nah, itu yang diharapkan lewat gerakan intervensi serentak yang ada di Posyandu. Jadi saya ulang, ada 3 titik kritis. Yang pertama, memastikan alat ukur, alat timbang yang digunakan di Posyandu itu terstandar. Termasuk alat ukur, alat kesehatan yang dipakai untuk memeriksa ibu hamil dan calon pengantin. Yang kedua, tenaga yang melakukan pengukuran itu harus terlatih. Nakes yang harus memeriksa ibu hamil dan calon pengantin yang terlatih. Yang ketiga, 100% datang di Posyandu. Ya, jadi saya kira ini gerakan yang harus kita kerjakan secara masif. Yang tentunya ini tidak bisa hanya dikerjakan satu pihak saja. Tidak bisa. Contohnya tadi, titik kritis yang pertama itu alat terstandar, ya ini memang tugasnya Dinas Kesehatan. Titik kritis yang kedua, tenaga terlatih. Tentu ini tenaga dari kesehatan. Titik kritis yang ketiga ini harus 100% sasaran itu datang. Ini yang menjadi problem. Siapa yang menghadirkan ini? Ini yang harus didiskusikan dari waktu ke waktu, dikampanyekan dari waktu ke waktu. Saya kira begitu, Adik Heri. Siap. Terima kasih Kak Laki untuk penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Memang kalau kita bicara tentang intervensi serentak, titik kritis yang Bapak katakan tadi memang sangat penting, bagaimana bahwa alat itu bisa tersedia dan juga terstandar, dan juga bagaimana supaya tenaga atau nakes itu bisa terlatih untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan kepada balita dan juga ibu hamil. Yang ketiga tentunya pastikan supaya sasaran-sasaran tersebut bisa datang ke layanan kesehatan atau Posyandu, Pak. Dan kita bisa katakan ini, Pak, untuk pelayanan intervensi serentak sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan juga sebagian sudah dilaksanakan oleh Provinsi Papua dan juga Tanah Papua, ya, untuk Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga untuk Provinsi Papua. Dan sudah dilaksanakan juga di bulan Juni ini di tahun 2024. Apakah pelaksanaan intervensi serentak ini ada terkendala? Ada kendala yang dihadapi, Pak? Ya, kita syukuri ini bahwa semua di 4 provinsi ini dan 29 kabupaten dengan gayanya masing-masing, dengan situasinya masing-masing, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten itu sudah melakukan gerakan launching, gerakan kick off, gerakan kampanye tentang pelaksanaan intervensi serentak. Di mana-mana kita melihat itu semangat sekali gerakan pemerintah daerah, bupatinya, wakil bupati, sekretaris, dan tidak luput juga gerakan dari tim penggerak PKK. Sangat luar biasa. Jadi begitu, Adik Ferry, ini
memang sepanjang bulan Juni ini sebetulnya masih peletakan dan kampanye awal Siap. tentang gerakan ini, gerakan intervensi serentak ini. Kalau kita bicara terkait dengan intervensi serentak, Pak, kembali kepada peran BKKBN. Kita tahu bahwa kita punya tim penggerak yang ada sampai ke tingkat bawah. Baik itu kalau bisa dikatakan sebagai tim di lapangan, ada kita punya TPK dan juga PKB, PLKB, Pak. Bagaimana tugas dari BKKBN untuk menggerakkan tim-tim kita ini untuk bisa mengawal terkait dengan intervensi serentak? Ya, terima kasih. Sebetulnya eh, kekuatan yang ada di kita ini sangat besar. Saya belakangan bicara di BKKBN. Di Kementerian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung itu ada tenaga pendamping dana desa yang sekaligus mengelola PKK. Terus di Dinas Sosial ada PKH. Di Dinas Pendidikan ada PAUD HI. Di Dinas Pertanian. Ini banyak. Dan punya orang-orang sampai ke tingkat kampung. Kalau kita bicara di tubuh BKKBN sendiri. BKKBN sejak 2021 melalui Perpres 72 2021 itu sudah membentuk satuan tugas. Satuan tugas ini ada dari pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten kota. Dan untuk 29 kabupaten kota di Provinsi Papua, Pegunungan, Selatan dan Tengah ini, itu lengkap. Ada dan sudah dan sedang dan akan selalu terus untuk mendampingi intervensi serentak. Itu dari sisi satuan tugas. Ada kelembagaan juga yang diamanatkan oleh Perpres 72 2001, yaitu pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, TPPS. TPPS itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di distrik, ada di kampung. Nah, salah satu tugas dari BKKBN, khususnya satuan tugas ini, bagaimana untuk mendampingi agar kelembagaan yang sudah dibangun dengan yang diperintahkan oleh Perpres 72 itu ya TPPS, bagaimana TPPS itu berperan aktif untuk mengawal intervensi serentak pencegahan stunting. Terus di lembaga BKKBN sendiri dibangun kelembagaan kecil di kampung, yaitu tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ada dari unsur nakesnya, ada unsur kadernya, ada unsur PKK-nya. Jadi sebetulnya secara kekuatan kelembagaan itu kita punya. Nah, tinggal ini memang yang harus didorong adalah bagaimana kita bisa kerjasama, kolaborasi. Dan pasang kembali lagi saya ingin bertanya terkait dengan program percepatan penurunan stunting terkait dengan intervensi serentak ini. Apakah hanya dilaksanakan di bulan Juni ini saja kah? Atau bisa dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya? Ya, intervensi serentak pencegahan stunting. Jadi saya mau sampaikan dulu ini. Pencegahan ini maksudnya adalah mencegah untuk bertambahnya lagi anak-anak stunting baru. Atau mengurangi. Ya mungkin lebih condong kepada mengurangi bertambahnya anak-anak stunting baru. Dalam sejak tanggal 3 Juni itu posyandu di mana-mana sudah jalan. Dan pelayanan posyandu itu semua sudah mengarah kepada 3 titik kritis tadi. Semua sudah berupaya bagaimana alat ukur, alat timbang yang dipakai di posyandu itu ada dan terstandar. Terus dievaluasi lagi tenaga yang mengukur. Terus tingkat kehadiran. Memang dievaluasi ya kita masih perlu untuk memperbaiki dari 3 hal titik kritis ini.
Nah, memang di bulan Juni ini sebetulnya ini adalah bulan pencanangan. Tetapi oleh Kemenko PMK tanggal 21 Juni kemarin itu sudah menarik data sesuai inputan di dalam EPPGBM itu menjadi data untuk dievaluasi secara bersama termasuk sampai hari ini sampai tanggal 30 Juni untuk melihat bagaimana hasil capaian pengukuran dan prevalensi stunting dengan gerakan intervensi serentak ini. Maksudnya capaian. Ya cuma puji Tuhan ini dari 29 kabupaten kota ini, kabupaten Kepulauan Yapen ini yang sangat agak menonjol dari 29 kabupaten ini. Ya sekali lagi yang kami mau sampaikan bahwa pengelolaan posyandu sudah berjalan. Sepanjang bulan ini sudah berjalan. Kalau kita melihat tanggal hari ini berarti pelaksanaan pengukuran di posyandu ini sudah berkisar 90%. Tetapi yang masuk dalam input EPPGBM itu masih sangat rendah. Nah, ini yang kita harus dorong bersama, harus temukan sebetulnya di mana titik-titik yang menjadi kelemahan. Pertanyaan adik Heri tadi tentang kegiatan intervensi serentak di bulan Juni. Jadi itu ada dua. Yang pertama memang kita canangkan itu, yang kedua memang sudah action. Sehingga tanggal 21 kemarin Kemenko PMK sudah tarik data. Hari ini tarik data, besok tarik data sampai tanggal 30 Juni. Dan akan kita lihat nanti hasil pengukuran intervensi serentak di bulan Juni ini dengan SKI 2023. Nah, di mana ini? Ini antara quick count dan real count. Nah, ini yang data-data yang kita tarik sekarang itu adalah real count. Itu fakta yang ada. Sehingga kita berharap nanti ini hasil ukur yang ada sekarang di kampung dan mungkin sudah ada di puskesmas itu segera diinput ke EPPGBM. Saya kira begitu, adik Eri. Siap. Pak, kalau kita bicara tentang intervensi serentak tadi juga kan Bapak sudah menjelaskan peran yang sudah dilakukan oleh BKKBN. Dan kita tahu bahwa BKKBN ini masih menangani 29 kabupaten kota. Dan bukan saja kita menangani Provinsi Papua, tapi juga Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. Hal apa yang sudah dilakukan lagi BKKBN selain menggerakkan lini lapangan? Apakah masih melakukan koordinasi lintas sektor? Atau Bapak sendiri sebagai koordinator program manajer satuan tugas yang sudah Bapak lakukan untuk terkait program intervensi serentak ini, Pak? Ya, saya tambah lagi penjelasan intervensi serentak. Kalau yang kemarin ini, sebelum intervensi serentak, itu kita masih kenal dengan istilah bulan timbang. Bulan timbang, ya. Yaitu penimbangan di bulan Februari dan penimbangan di bulan Agustus. Hasilnya itu yang diinput ke dalam EPPGBM. Tetapi dalam intervensi serentak ini, setiap kali penimbangan di posyandu langsung diinput juga hari itu. Sehingga status gizi anak-anak kita langsung tahu perkembangan status gizinya. Nah, itu. Terus, bagaimana peranan BKKBN sepanjang bulan Juni ini dalam pengawalan dan kampanye tentang intervensi serentak? Ini BKKBN sudah melakukannya secara masif. Baik pertemuan kunjungan langsung ke provinsi, ke kabupaten, ke OPD, sudah dilakukan melalui surat pengendalian kepada struktur yang ada, baik kepada Satgas, baik kepada lini lapangan, PLKB, dan lain-lain. Sudah dilaksanakan pendampingan, penguatan, support melalui Zoom. Nah, itu hal yang sudah dilakukan dan mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu. Itu yang sudah dilakukan oleh BKKBN. Dan ada satu gerakan yang inovasi yang dilakukan oleh BKKBN yang menjadi menarik untuk menjawab hasil ukur, hasil timbang. Karena melalui hasil ukur, hasil timbang itu kita akan tahu hasil status gizi. Dan ada inovasi yang menarik.
yaitu dengan inovasi Bapak, Bunda, Bapak, Bunda, Asuh, Anak Stunting. Dan itu sudah bergerak luar biasa di Provinsi Papua. Ya, saya tidak usah sebutkan nama-nama dari lembaga mana saja, tapi komitmen itu ada. Artinya ini bukan hanya pemerintah, tetapi ini semua lembaga. Karena anak balita itu, anak stunting itu khususnya, itu adalah warga negara Indonesia. Adalah warga pendukung adat. Adalah warga jemaat buat gereja. Buat persekutuan apapun itu adalah warganya. Jadi sebaiknya ketiga komponen ini harus bergandengan tangan. Semua pihak, baik swasta, dunia pendidikan, ini dunia media yang lebih hebat lagi. Apa yang kita sudah lakukan hari ini adalah peranan media. Peranan media ini yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya di Papua ini melalui pendampingan yang dilakukan oleh BKKBN itu sangat luar biasa. Cuma melalui nanti dengan intervensi serentak ini lebih digiatkan lagi. Sehingga keterpaduan antara semua pihak itu bisa bergandengan tangan. Ya, kita berharap dengan semangat Hari Keluarga Nasional ini, kita BKKBN mengambil posisi sebagai pendamping keluarga di Indonesia ini berperan aktif. Karena calon pengantin, ibu hamil, balita, anak stunting itu adalah bagian keluarga. Nah, sehingga BKKBN ini akan mengambil peranan yang lebih menentukan lagi ke depan. Adik laki-laki, Siap. Satu pertanyaan terakhir Pak Sam, closing statement, harapan Bapak sebagai KPM, Koordinator Program Manager, dan juga mewakili perwakilan BKKBN Provinsi Papua terkait dengan program intervensi serentak ini, bahkan untuk program stunting di tahun 2024, seperti apa Pak? Ya, semangat yang sudah dilaksanakan oleh BKKBN, yang di dalamnya adalah ada satuan tugas, Satgas, di dalamnya ada lini lapangan, di dalamnya ada tim pendamping keluarga, itu yang akan kita tingkatkan. Dengan fokus. Mungkin hari-hari kemarin kita kurang fokus. Sekarang kita fokus. Hanya ada 3 data. Data calon pengantin, data ibu hamil, data balita. Data ini kemana? Kita arahkan dan dampingi ada di Posyandu. Harapannya, tim yang dibangun yang ada di lingkup BKKBN, Satgas, lini lapangan, TPK, mengawal 3 sasaran, memastikan ada di Posyandu, memastikan pencatatan itu baik, memastikan bahwa hasil catatan itu diinput dalam EPPGBM, dan hasil inputan itu kita akan tahu status gizi anak-anak kita, status gizi kesehatan dan status gizi dan kesehatan ibu hamil dan calon pengantin, sehingga penanganan lanjutan itu menjadi tepat. Nah, itu harapan kita. Mari kita bergandengan tangan. Tentunya di bulan Juli nanti yang pertama kita harus tingkatkan peranan TPPS, kita tingkatkan peranan lini lapangan. Itu buat BKKBN, dan peran aktif dari Satgas, baik provinsi dan kabupaten, ini harus ditingkatkan lagi. Itu harapan. Saya kira itu Pak Heri, sehingga kerinduan pemerintah sekarang 14% di 2024 kita bisa raih, walaupun memang PR buat Provinsi Papua ini masih banyak, tapi sesungguhnya PR itu bisa terjawab kalau benar-benar kita bergandengan tangan. Begitu Adik Heri, Siap. kita tetap semangat. Semangat tetap buat kita Pak. Dan pastikan kita akan berjumpa lagi dalam podcast BKKBN Papua Media Production Center. KB Penting, Hitung Bicara, Pencegahan Stunting, Generasi Emas Cegah Stunting, Berencana. Hidup mendorong,